Pengertian filantropi dalam Islam yaitu filantropi ini dimaknai sebagai kedermawanan, yaitu watak atau sikap individu dan kelompok yang mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Istilah filantropi ini berasal dari bahasa Latin yaitu philanthropia atau bahasa Yunani yaitu philo dan anthropos yang berarti cinta manusia. Seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain didasarkan atas kecintaan pada sesama manusia. Filantropi secara lebih luas yaitu meluangkan waktu dan menyumbangkan pengetahuan untuk kepentingan sosial yang lebih luas. Nah, di dalam ajaran Islam, perintah atau anjuran untuk mengupayakan kegiatan-kegiatan dalam berderma itu dapat diwujudkan dengan kegiatan berzakat, berinfak, bersedekah, dan berekskaf. Nah, dengan perwujudan upaya-upaya itulah, istilah filantropi dalam Islam sangat populer dengan kata zifwaf, yaitu sebuah singkatan dari kata zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, dengan filantropi Islam atau zifwaf ini, diharapkan semua umat Islam dapat hidup makmur, sejahtera, dan bahagia dunia maupun akhirat. Zakat diambil dari bahasa Arab zaka yang berarti suci, baik, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan demikian oleh karena itu zakat merupakan proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang didapat. Sedangkan secara istilah, zakat ialah pengelolaan mengenai takaran harta tertentu yang didapat dari orang yang wajib membayarnya. Muzaki yang selanjutnya akan diberikan pada orang yang berhak menerima, yaitu mustahik. Zakat dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu pula. Yang kedua, ada zakat fitrah, adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam sebelum hari raya Idul Fitri. Selanjutnya, syarat wajib zakat yaitu 1. Merdeka, 2. Muslim, 3. Cukup nisab, 4. Kepemilikannya mapan dan stabil dalam 1 tahun tiap panen, kelima haul. Orang-orang yang berhak menerima zakat: yang pertama fakir, yang kedua miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 rikab, 6 garim, 7 sabilillah, dan 8 ibnu sabil. Adab mengeluarkan zakat ada 4, yaitu yang pertama, menyembunyikan ketika mengeluarkannya. Kedua, tidak dengan cara membanggakan diri atau menyakiti orang yang menerima. 3, menyegerakan untuk mengeluarkannya bila sudah datang saatnya. Dan terakhir, yang keempat, menganggap kecil dengan apa yang telah dikeluarkan. Pengertian infak. Infak berasal dari kata anfaka, yaitu berarti mengeluarkan sesuatu atau harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Pengertian sedekah. Sedekah berasal dari kata sadaqah yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Sedekah memiliki arti luas, menyangkut hal yang bersifat non-material, yaitu segala amal atau perbuatan baik. Macam-macam sedekah. 1. Tasbih, tahlil, dan tahmid. 2. Amar ma'ruf nahi mungkar. 3. Laki-laki yang bekerja dan memberikan nafkah pada sanak keluarganya. 4. Membantu urusan orang lain. 5. Berlomba-lomba dalam amalan sehari-hari. 6. Berwajah manis dan memberikan senyuman. 7. Menjenguk orang yang sakit. Wakaf. Wakaf menurut bahasa Arab berarti al-habs, yang berasal dari kata kerja habasa, yahabisu, habsan, adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian berkembang menjadi habasa, yang berarti mewakafkan harta karena Allah. Wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus-menerus mengalir walaupun yang memberi wakaf telah meninggal dunia. Syarat-syarat orang yang berhak berwakaf atau wakif adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka. Kedua, berakal.
Ketiga, berusia balik. 4, mampu bertindak secara hukum. Syarat-syarat harta yang diwakafkan. Yang pertama, harta yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. Yang kedua, harta yang diwakafkan harus diketahui dan ditentukan bendanya. Yang ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf. Dan yang terakhir, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat pada harta lain.